long short story, kan ada baut filter oli itu ada 3 biji ya. Pas gua mau ngecekin yang satu patah, letak, lemes gua. Tadi berapa liter nih? 1,6 liter. Ininya kencingnya Pas sih harusnya. kencingnya Jadi ini bautnya yang patah nih, patah setengah. ada di dalam sini ya. Bang, kenapa sekarang dikasih banyak tambang ya? Tambangnya gede-gede. Ini tambang-tambang gini nih, paku-pakunya nih yang bisa bikin ban betus. Ban bocor tuh, paku, ada pakunya tuh gede-gede tuh. Loncep kena ban kan lumayan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Mas Buce. Jadi di vlog kali ini gua mau ke bengkel, mau betulin baut yang patah. Jadi long short story, waktu servis motor kemarin itu udah beres, clear, sebenarnya udah clear ya, tapi setelah gua closing video terus gua tes lagi, gua kencengin lagi bautnya, ada baut di oli, filter oli. Kan ada baut filter oli itu ada 3 biji ya. Pas gua mau ngecekin yang satu patah, letak, lemes gua. Patahnya di dalam, setengah bautnya patah. Ya Allah, ada aja gua. Jadi ya singkat cerita, gua langsung malamnya ke tempat temen gua, dia bengkel mobil ya, yang biasa gua datengin, mau bantu, mau dicoba, tapi cari dulu baut penggantinya gitu, karena dia nggak punya. Akhirnya ya udahlah, sambil nunggu baut pengganti ya udah gua ya dalam waktu gua waktu itu hari Jumat ya, sekarang udah hari Rabu, 5 hari lah ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi pas hari Rabu ini gua baru dateng nih bautnya, yang gua pesen bautnya baut titanium aja sekalian lah, biar nggak patah-patah lagi gitu ceritanya. Jadi ya itu adalah hasil dari keisengan gua ya, padahal semuanya udah oke, udah clear, beres. Kenapa gua kencengin lagi, itu salahnya.
Padahal bautnya di filter oli itu kan kecil ya, baut 8 ya, itu nggak boleh kenceng-kenceng juga ya. Gue iseng banget gitu, mana pakai ngencenginnya pakai kunci T, pakai kunci shock, terus pakai kunci T, jadi pakai tenaga tangan lah ya, bukan bore impact, bukan. Gue putar sekali, wah masih bisa diputar lagi, gue putar lagi sekali lagi, letak. Bunyinya tuh kecil sih, nggak beletak banget, jadi tak gitu tuh. Rasanya tuh ser aja ya. Udah yang duanya nggak gue kencengin, enggak lah, gue satu itu aja udah korban, yang duanya udah gue diemin aja akhirnya gitu. Jadi ya udahlah, kita coba bongkar hari ini karena baut titanium udah datang. Mudah-mudahan nggak sampai turun mesin, mudah-mudahan ya Allah. Kalau temen gue biasa ngeluarin baut itu yang agak besar-besar, mungkin di atas baut 10 ya, 12, 14 baut patah itu dia bisa. Cuma baut 8 ini di motor pula, mungkin perdana ya bagi dia. Mudah-mudahan bisa lah dia gitu ya, kita coba ya. Oh ya, kemarin kan gua servis sendiri tuh ya, jadi ya servisnya servis kategorinya sih servis ringan lah ya, ganti oli, ganti filter oli, bersihin busi, terus apa lagi ya, bersihin CVT ya kan, itu doang. Prosesnya sekitar 4 jam lebih sih. Karena ya gua kecelek sama satu baut di CVT ya, di cover CVT tuh, baut di tengah tuh nggak gua buka gitu. Malah gua ketok-ketok dari belakang, gua nggak mau gitu. Ternyata ada baut di tengah. Kemarin kan gue hitung 11 ya awalnya, ternyata memang 12. Ada 12 baut yang harus dibuka gitu. Jadi satunya itu di tengah malah nggak kelihatan ya. Sorry to say, gua mungkin agak-agak bodoh di situ. Ada kali setengah jam sendiri. Akhirnya gua duluin ganti oli gardan gua duluin. Udah beres ganti oli gardan baru tuh ketemu, konyol kan ya. Itulah namanya juga pemula ya, yang pengen coba-coba sendiri ngerjainnya. Tapi kalau nggak kayak gitu ya nggak akan tahu ya, nggak akan pernah tahu betapa sulitnya ternyata mengerjakan itu. Kapok enggak sih kalau gua, serius. Dengan belajar buka-buka kayak gitu, gue malah ada keidean pengen ngecat bak CVT tuh, pengen gue cat tuh. Nanti mau gue bongkar lagi, gue cat aja bak CVT nya. Terus untuk masalah CVT nya aman gak bang? Kemarin dibongkar terus pasang lagi. Itu gua agak-agak ragu sih. Mudah-mudahan ya, karena malamnya kan gua ke tempat temen gua, terus gua pulang itu gua push motor di 110, aman sih. Ini kita coba lagi ya, lagi rame.
mudah-mudahan aman, amin. Kalau si Fit itu kemarin gue terus-terusan gue kencengin lagi sih nggak masalah sih, nggak ada baut yang patah. Cuma jangan ya kalau untuk filter oli. Oke, kita udah belok ke perumahan tempat teman gue tuh. Tadi gue telepon sih, dia ada lagi ngebenerin mobil. Tapi gue disuruh datang aja, udah datang aja katanya. Ya udah. Ini gue puas banget nih hasil karbonnya. Meskipun acak-acakan dikit lah ya, kurang amplas aja, cuma gue lagi males amplas. Gue udah beli bahan lagi karbon tapi motifnya beda. Kalau kemarin kan yang gue kerjain motifnya motif honeycomb atau hexagon ya. Yang gue beli sekarang twill yang biasa sih. Cuma nanti rencana gue untuk detailnya si X-Max ini, kalau ya detail udah pasti sih di situ. Kalau masih kebagian ya mungkin di apa namanya, di behel ya, di behel tuh agak susah tuh ngerjainnya tuh, PR tuh. Apa gue harus coba. So far oke ya kelihatannya. Mobilnya udah beres, kosong, bisa langsung dikerjain. Mang Munir lagi udah mulai istirahat. Oke. Tuh lagi tiduran dia tuh, lagi tiduran. Oke deh. Edan pakai bor impact kemarin gue ini. Kita Jadi yang patah itu yang di sini nih. Nah, yang ini yang patah nih. Iya. Cuma kita harus keluarin dulu semua oli-olinya. wah, Salah beli baut dong gua. iyalah makanya sebelah kok kecil banget. Kecil banget. Nggak bisa ditukar lagi. Ini olinya berapa liter nih? 1,6 liter. Ininya, kencingnya? Pas sih harusnya. Kencingnya itu Mukanya bukannya harusnya pas sih. Kemarin juga gue buang oli pas lah sih gitu. Jadi ini bautnya yang patah nih, patah setengah. Nah, di dalam sini ya kelihatan. tercinta, Setelah kita buka, tak mungkin lagi patahnya. bersama. Secepatnya jasad dipendam. dulu Saya nggak jadi di X-Max, dorong pakai beat. jadi kita nyetut motornya, disetut ke bengkelas karena bautnya terlalu kecil. Yang seperti gue bilang di awal, peralatannya di sini untuk bongkar mobil, jadi bautnya agak gede ya. Ntar dulu, Bapak Yuk. Ya ada mobil nyebrang, yuk gas. Bapaknya doang, bapak aja. Terus. Oke, kita udah sampai bengkelas. Udah bengkelas, cuma kita harus buka akinya dulu karena kan ini pakai las listrik ya. Jadi safety biar gak kenapa-napa sama si aki.
tengah. Siap-siap dilas. Temak ini ya, asap. Maaf saya lihat dulu. Jangan dari kamera gue ngeliat ya. Lecet sih, lecet. Iya. Pakai cara jin kan. Ini Alhamdulillah. dia. Alhamdulillah udah kelepas. Oh, Jadi dilas. udah yuk. Tasnya. Oke, kita balik lagi bengkel. Nih yang hitam tadi diamplas dulu. Karena tadi bekasan kelasnya. Jadi harus diamplas biar bersih lagi. Bang, udah kali ini, Bang. Garing. Sekarang udah bersih lagi, tadi sih hitam banget. Oke, kita masukin lagi olinya. Bos, jangan buka saya di center, Bos. Enggak. Ya, Tuh, biasa. yang ini udah. Sekarang udah diganti titanium. Yang ini juga harusnya tadi ya. Makanya gue salah beli. Nggak pakai. Nah, cakep lah. Oke, kita pulang sekarang. Gue pulangnya bukan karena pengerjaannya sampai malam sih. Tadi sebenarnya udah beres tuh, udah beres. Terus gue pasang untuk headlamp itu pakai stiker hybrid. Jadi stiker hybrid tuh yang apa ya, yang kayak kaca film tapi dia lebih tebal.
Jadi gue masang itu dulu tadi bentar. Kebetulan yang masang temennya tadi, temen gue yang pakai, yang punya bengkel. Sama ini nih, pasang ini dikasih stiker juga nih, stiker hybrid. Cuma ini yang clear ya, yang transparan. Kalau yang di headlamp itu agak kebiru-biruan, jadi bukan kaca film ya. Tadi gua habis 85.000 untuk headlamp sama windshield gitu. Terus untuk pengerjaan ngelas tadi ya, ngelas 25.000 doang sih. Murah. Padahal dengan resiko yang sebesar itu, kalau kita bawa ke bengkel bubut mungkin bisa di 300-400 ribu ya. Cuma tadi temen gue nyaranin kita bawa aja ke bengkel las gitu. Jadi cuma 25.000. Alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah bisa dibetulin, bautnya bisa dikeluarin. Cuma kan tadi gue beli baut titanium itu ada satu ya, yang tadinya gue rencanain untuk untuk baut di tutup pengeluaran oli mesin ya. Salah gitu, akhirnya ya kepake juga sih, kepake. Tadi kita cari-cari kira-kira mau dipasang kemana yang pas, akhirnya di dudukan cakram depan ya, dudukan kaliper depan. Akhirnya masuk tuh, ya udah diganti meskipun satu doang. Jadi kesimpulannya, ketika lo ngerjain sendiri ya motor, nggak perlu, apalagi kayak baut-baut yang cuma kunci 8 gitu ya, lo kencengin, jangan deh. Tapi kalau misalkan kejadian pun ya lo nggak usah panik, mending lo ke bengkel las, minta tolong ke tukang bengkelnya, lepasin tuh bautnya bisa. Kalau misalkan patahannya nggak terlalu dalam kayak gua tadi, sebenarnya pakai alat di bor dikit ya, di bor dikit itu masih bisa sih dilepas. Cuma tadi dicoba sama temen gua, wah kayaknya nggak kena nih. Daripada pengerjaannya lama, malah takutnya kena blok mesinnya juga, ngeri lah, resikonya besar. Akhirnya ke bengkel las aja. Bengkel las memang tadi ya ada sedikit hitam-hitam ya, kena lasnya itu, tapi di amplas pakai grade 400 kalau nggak salah tadi itu udah bisa, udah bersih lagi, udah rapih lagi gitu. Jadi nggak usah takut, lo mau servis sendiri di rumah silakan. Perhatikan di oli, di baut oli, filter oli ya, baut filter oli jangan terlalu kencang, dirasa-rasa aja puterannya. Kalau memang udah kerasa sih, kemarin tuh gua cuma karena penasaran doang, begonya gue ya, penasaran, gua tambahin lagi 2 putaran lagi, makanya patah gitu. Jadi jangan terlalu kencang, nggak apa-apa. Terus tadi untuk tutup oli, pembuangan oli mesin juga gua kenceng banget sih tadi, tapi alhamdulillah ya Allah nggak patah juga di situ. Temen gue bilang katanya tadi ini kenceng banget nih ya, karena gue ngikutin sebelumnya kenceng gitu, nggak perlu kenceng-kenceng, nggak usah kenceng-kenceng, secukupnya aja. Nah tadi sama dia udah di tes, dikencengin, nggak kenceng ya, yang penting pas, sepasnya aja, nggak ada kebocoran. Makanya gue nunggu sampai malam udah aman ya, makanya gue pulang sekarang gitu. Oke, itu aja vlog kita kali ini, vlog yang membuat
jantungan juga sih. Gua khawatir tadi itu kalau sampai turun mesin ya, tapi ternyata alhamdulillah ya Allah nggak turun mesin, cuma keluar biaya 25.000 aja, sama ya ngebeliin rokok lah 2 bungkus untuk teman-teman gua tadi. Udah itu aja. Alhamdulillah motornya udah kembali normal, udah bisa kita bawa touring gitu. Ya udah, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Mas Buce pamit undur diri, sehat-sehat terus kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mobil itu bukan motor.